Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vina Herawati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 21 Surabaya. Hari ini saya akan melakukan diseminasi untuk aksi nyata saya di modul 1. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 21 Surabaya atau yang dikenal dengan sebutan Slackcourse telah mendapat peringkat akreditasi A sejak tahun 2008 dan terus mengembangkan diri untuk menjadi sekolah menengah atas yang unggul di Surabaya. Dalam komitmennya untuk terus menciptakan generasi penerus bangsa yang berprestasi, SMA Negeri 21 Surabaya memiliki visi, yaitu unggul dalam kualitas, imtak, dan berbudaya lingkungan yang ditujukan agar terbentuknya siswa-siswi yang dapat mencetak prestasi baik secara akademis maupun non-akademis serta berakhlak mulia. SMA Negeri 21 Surabaya memiliki misi untuk menjadikan warga sekolah yang slackcore, semangat membara dalam meraih dan menoreh prestasi akademik maupun non-akademik, luas pengetahuan, menguasai iptek dan mantap dalam imtak, etis dalam perilaku, berkepribadian dan berkarakter, kreatif, inovatif dan inspiratif, serta berbudaya lingkungan, ogah narkoba demi kejayaan bangsa dan negara, olah rasa dan hati demi keutuhan NKRI, rajin menggali solusi lingkungan hidup secara amanah dan ilmiah. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, SMA Negeri 21 Surabaya menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan kondusif, lapangan olahraga, pendopo, kantin yang lengkap dan bersih, dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan dengan taman satu. Laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium biologi, perpustakaan, dan masjid yang megah sebagai pusat keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian dan rohis, sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia.
Negeri 21 Surabaya juga memiliki program sekolah yaitu kawasan zona integritas yang merupakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Program ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah SMA Negeri 21 Surabaya yang bebas pungli dan gratifikasi. Sejak tahun 2009, SMA Negeri 21 Surabaya memiliki program unggulan yaitu Batik Mandiri. Lebih dari sekedar muatan lokal dalam kurikulum pendidikan, Batik Mandiri karya siswa-siswi SMA Negeri 21 Surabaya telah menjadi identitas yang kuat dari tahun ke tahun melalui program ini. Siswa-siswi diajak untuk mencintai budaya Indonesia yaitu batik, mengasah kreativitas, serta mengeksplorasi jiwa seni mereka. Setiap tahunnya, siswa-siswi SMA Negeri 21 Surabaya tak pernah lelah menyumbangkan prestasi baru, baik di bidang akademis maupun non-akademis. SMA Negeri 21 Surabaya akan terus berupaya untuk mencetak generasi penerus bangsa yang religius, santun, terampil, dan mandiri. SMA Negeri 21 Surabaya, where the students shine. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 21 Surabaya berkenan untuk hadir dalam acara pengibasan atau desiminasi modul ajar yang pertama untuk calon guru istirahat yang kedua sudah selesai. Silakan. Untuk kali ini saya juga mohon maaf apabila ada pengibasan saya kurang bermakna atau kurang memberikan motivasi kepada panjenengan semua. Saya minta maaf karena memang keterbatasan saya dalam penyampaian modul ini memang sebisanya saya, pengalaman saya. Untuk modul yang pertama ini saya mempelajari di guru penggerak itu ada 3 modul. Modul pertama ini berisikan ada 4 bab. Yang pertama itu tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi misi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Yang kesemuanya saya rangkai dalam PPT yang nanti akan saya jelaskan. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini adalah tentang perubahan dan paradigma belajar. Next, di sini saya juga mempelajari tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang saya tertarik dengan 3 filosofisnya di sini. Yang pertama adalah tentang Ingarso Tutulodo, Ingmadyo Wawoso, Tupuri Handayani. Yang ketiga filosofi ini memberikan arti yang sangat dominan terhadap diri saya. Yang pertama, Ingarso Tutulodo, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki suri teladan atau teladan bagi masyarakat setempatnya dan memberikan contoh yang terbaik kepada teman sebaya. Terus yang kedua tentang Ingmadyo Mangunkorso, seseorang di tengah kesibukan harus juga mampu memberikan dampak positif atau pengibasan kepada temannya untuk memberikan semangat yang jauh lebih baik lagi untuk bergerak dan berkarya. Terus yang terakhir di sini yaitu tentang Tupuri Handayani. Seseorang harus memberikan dorongan atau motivasi. Jadi jika ada teman kita yang memiliki kurang semangat, ayo kita memberikan semangat.
kamu bisa, kita harus bisa untuk menggerakkan pendidikan jauh lebih baik lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu adalah 3 filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan di sini menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, kodrat itu ada 2, kodrat alam dan ada juga kodrat yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Jadi intinya kita itu sebagai guru harus menghamba kepada siswa. Contohnya, kita harus mengetahui karakter siswa itu seperti apa. Jangan sampai kita sebagai seorang guru memberikan pelayanan yang kurang terbaik. Misalkan, ayo anak kita jelaskan materi kita hari ini dengan metode apa. Tetapi kita harus mengetahui karakteristik siswa tersebut, karena siswa kita itu tidak sedikit ya Ibu Bapak, sangat banyak sekali. Jadi kita harus minta ini satu-satu karakteristik siswa itu seperti apa. Belum lagi ada masalah yang ada di dalam keluarga yang memberikan imbas kepada siswa tersebut dalam menerima pembelajaran kita. Nah, maka dari itu kita harus gercep, istilahnya harus menciptakan model pembelajaran yang sangat baik terhadap siswa tersebut. Next. Nah, budaya positif di sini saya juga menerima materi di buku penggerak tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini telah kita laksanakan di SMA Negeri 21 Surabaya dengan 3 tema yang masing-masing sudah terlaksana. Yang pertama kewirausahaan, yang kedua tentang hidroponik, kehidupan berkelanjutan. Terus yang ketiga tentang pembatik, dan keempat di sini tentang bullying. Yang nantinya untuk tes kedepannya ini kita tentang demokrasi atau pemilihan OSIS. Next. Konsep pertama budaya positif di sini ada 7 macam. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Disiplin positif kita harus menerapkan kepada diri kita sehingga siswa pun harus memiliki disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, ada baik dan buruk. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi atau hukuman. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu tentang sekitar restitusi. Untuk yang perubahan paradigma di sini, saya ada 2 slide ya, atau opini di sini. Yang pertama, untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Karena siswa kita sangat banyak, ada 1000 lebih ya di sini, maka karakteristik siswa pun juga tidak sedikit yang harus kita penuhi atau kita lakukan. Maka kita harus menciptakan suasana yang ada di sekolah itu lebih baik lagi. Misalkan yang pertama, kita harus mengerti karakteristik siswa sebelum guru menerangkan harus sarapan dulu ya, sarapan makan, minum setelah sarapan dulu juga, sehingga materi yang kita sampaikan kepada siswa pun juga lebih baik. Nah, yang kedua, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Kalau guru tidak punya disiplin, maka siswa pun juga seenaknya, Bapak Ibu. Jadi kita tanamkan disiplin agar siswa itu mengerti, oh Bu A, Bu B itu disiplin. Jadi ini adalah pedoman atau contoh untuk saya supaya jauh lebih baik lagi. Next. Nah, ini ada suatu rekaan beda atau kasus. Coba Bapak Ibu sekarang dikepalkan tangannya. Tangannya dikepalkan semua. Nah, kalau sudah
ketika ada teman atau teman sebaya kita menyuruh kita membuka kepalan tangan kita, apakah kita akan mau? Mau? Tidak mau. Bu Ani. Nah, ini berhubungan dengan kontrol kita sendiri, emosi kontrol kita sendiri. Kalau kita menggenggam tangan, terus ada yang membisikkan buka tanganmu, buka tanganmu, itu sesuai dengan hati kita. Nah, kalau kita mau membuka tangan, nah, berarti itu tergantung dari kontrol atau kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita atau respon kita. Jadi kalau kita mau menggenggam tangan kita harus tahu, oh, apakah kita itu bisa menyimpan rahasia, ataukah kita bisa menghandle sebuah permasalahan itu apa enggak, itu tergantung dari diri kita. Next, itu adalah restitusi. Perubahan paradigma kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana guru itu mengontrol murid dengan baik? Monggo, silakan duduk. Yang di depan isi dulu, Mbak, ada apa-apa? Monggo. Saya lanjutkan lagi. Perubahan paradigma di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita jangan mau dikontrol oleh murid, tapi kita harus mengontrol murid untuk jauh lebih baik lagi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita harus memberikan penguatan efektif kepada siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada siswa yang bersalah, jangan sampai kita menjudge siswa tersebut. Jadi kita harus memiliki sikap. Kita harus mengadakan konseling terhadap siswa tersebut, menanyakan kenapa, kok bisa. Jadi jangan sampai kita harus menjudge, kamu itu salah begini. Nah, itu tidak baik, karena itu akan menimbulkan siswa tersebut akan berdampak ke depannya. Nah, ya. Terus yang terakhir di sini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus kita perhatikan atau kita hilangkan, karena memaksa itu tidak baik untuk kondisi anak. Nah, memaksa itu tidak harus dipaksa, karena biar anak tersebut yang memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kita mengajar yaitu di ranah SMA. Ini adalah tentang perubahan paradigma. Di sini ada stimulus respon sama teori kontrol yang satu sama lain saling tidak sama. Antara perbuatan dengan antara pola pikir itu tidak sama. Ini adalah stimulus respon dengan teori kontrol. Contoh, kalau stimulus responnya realitasnya kebutuhan itu kita itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, keadaannya realitas kebutuhan itu berbeda. Jadi tidak sama antara realitas sama keadaan ataupun pola pikir kita itu berbeda. Ini yang dinamakan dari perubahan paradigma. Next, untuk disiplin positif. Nah, saya juga pernah melakukan untuk pandangan saya ke depannya 5 tahun ke depan siswa-siswi yang saya inginkan itu seperti apa. Nah, yang pertama di sini tugas saya ingin visi saya mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan berteknologi. Nah, kenapa kok saya memilih religius? Karena bagi saya, jika siswa memiliki sikap religius, maka
otak kanan dan otak kiri, serta tingkah laku mereka akan lebih baik dan bisa diatur untuk religiusnya. Dan mandiri, siswa tersebut akan bisa berkomunikasi, mengerjakan apapun yang sudah dikerjakan karena dia sudah memiliki sikap mandiri dan berpikir kritis. Nah, dari berpikir kritis di sini, siswa pun juga bisa berkehendak sesuai dengan apa yang dia imajinasikan, dan dia bisa berkomitmen dengan apa yang sudah dia berikan arahannya kepada teman-temannya, dan berteknologi serta kreatif. Nah, itu adalah imajinasi saya tentang siswa 10 tahun ke depannya, dan juga berkaitan dengan disiplin positif. Next. Ini mungkin untuk disiplin panjenengan semuanya sudah mengerti ya tentang makna disiplin di sini, di mana disiplin di sini sama dengan belajar, atau belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Next. Disiplin positif di sini mengajarkan sebuah perubahan perilaku yang berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam, karena berdasarkan teori kontrol yang mengatakan pemegang kontrol perilaku adalah diri sendiri. Kontrol dari luar hanyalah sebuah ilusi, sama kayak yang tadi sudah saya peragakan. Kalau kita disuruh menggenggam tangan, terus ada yang mengatakan buka tangannya, apakah kita menurut atau enggak, itu sama dengan teori kontrol. Karena pemegang kita itu ada pemegang kontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Next. Ini juga teori kontrol juga. Miskonsepsi dalam teori kontrol ini ada 4 aspek. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, please. Nah, ini contoh-contoh dari kebajikan universal: dapat dipercaya, rasa hormat, bekerja sama, empati, dan tanggung jawab. Nah, ini nanti panjenengan saya punya kuis ya, nanti tolong dijawab dulu. Nah, nanti ini sebelumnya bagaimana? Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan universal. Itu ada dapat dipercaya, bekerja sama, tanggung jawab, empati, dan rasa hormat. Nanti ada soal, nanti panjenengan jawab ya, apakah mengacu pada dapat dipercaya, bekerja sama, rasa hormat, empati, atau tanggung jawab. Nah, ini saat kita datang tepat waktu, itu termasuk dalam kebajikan nilai universal apa? Tanggung jawab. Kita lihat dulu. Oke, benar sekali. Nah, berarti kalau kita datang di sekolah harus tepat waktu ya. Jangan sampai nanti masuknya jam 6.20, kita datangnya jam 6.30 karena macet atau apa ya. Harus komitmen karena itu nanti akan dicontoh oleh murid kita. Next, memakai masker. Nilai kebajikannya mungkin berarti kesehatan mungkin ya. Nanti kita lihat dulu kesehatan atau empati. Next, memakai helm. Kalau kita memakai helm itu apakah peraturan juga ya? Peraturan. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Keselamatan. Karena kalau kita mentaati peraturan maka kita akan selamat. Next. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 21 Surabaya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
akhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia. Nah, untuk sebelumnya saya mengarah kepada motivasi perilaku manusia ini, apakah di dalam sekolah kita, kalau dalam hal mengajar, apakah ada kendala Bapak Ibu guru? Ya, seperti apa Pak Wawi? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di kelas saya, kendala yang saya hadapi, saya sebutkan yang saya ingat saja. Satu, siswa tidak bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga tugasnya terbengkalai. Dan yang kedua, siswa merasa pelajaran itu sulit sejak awal. Jadi motivasinya untuk belajar itu seperti terganggu. Kalau sudah sulit ya sudah, nanti kapan-kapan aja kalau sudah mulai moodnya keluar baru saya pelajari. Terus yang ketiga, ekonominya tidak mendukung. LKS tidak bisa dibeli, sehingga sumber belajarnya mungkin ada yang menjelaskan ya sudah Pak, bisa lewat Google saja atau lewat internet, tapi itu kan beda. Jadi kalau belajar dengan Google itu yang saya tahu bisa kita dapat sekarang, habis itu lupa. Memang mencatat, membaca itu membantu ingatan dan membantu belajar dengan sangat signifikan. Jadi LKS itu memang sangat diperlukan. Nah, mereka terganggu dengan tidak ada LKS. Akhirnya mereka diminta, ya sudah kalau gitu kamu coba fotokopi itu tidak bisa, kamu tulis soalnya, kamu tulis materinya, mereka malas dan seterusnya. Jadi sumber belajarnya tidak terpenuhi. Kemudian masalah rumahnya jauh, padahal dari sekolah itu sebenarnya peraturan sudah jelas kita zonasi, tapi kenapa kok banyak sekali yang mengeluh rumahnya jauh. Makanya ini kakak saya di sini, tapi tinggal saya di sana, kok bisa? Ya, akhirnya rumah jauh dijadikan acuan, dijadikan alasan bahwa kami ini sudah lelah Pak. Saya rasa yang itu saja yang saya sampaikan karena saya belum menemukan solusi yang saya rasa tepat untuk semua. Terima kasih. Bantu saya Pak Wafi untuk apabila ada kendala di dalam pembelajaran siswa-siswi tersebut, karena memang di setiap kita mengajar pasti ada kendalanya. Nah, kendala itu adalah merupakan acuan untuk kita harus bisa menyikapi kendala tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di dalam guru penggerak ini saya juga mempelajari kendala-kendala pembelajaran. Di sini saya juga melakukan yang namanya bagja atau mungkin bisa ditunjukkan Bu Ibu. Bagja. Ini bagja itu tentang prakarsa perubahan. Jadi ada 5. Jadi kita harus menyelesaikan. Kita buat pertanyaan utama untuk yang B. Kita ambil pelajarannya, kita gali mimpinya, kita jabarkan rencananya, baru atur eksekusi. Memang ini sangat rumit sekali ya Bapak Ibu, karena kita di sini bekerja sudah hampir jam 6 sampai dengan jam 3. Belum lagi di rumah ada kendala juga, menyelesaikan tugas rumah lagi. Belum lagi disuruh menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau kita seperti itu, maka ini akan menjadi momok atau pembenaran terhadap kita ke depannya. Jadi yang kita lakukan, kita harus memperkasai perubahan. Yang pertama, kita itu harus bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan murid tersebut. Yang pertama, untuk yang sudah dilontarkan Pak Wafi tadi, terima kasih banyak. Nah, ini terkendala dengan yang pertama harus ada kerjasama juga terhadap sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Nah,
Yang saya lakukan di sini sama juga sama untuk permasalahannya. Prakarsa perubahannya berarti saya ingin menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Karena memang notabene pembelajaran sejarah di sini adalah pembelajaran yang sangat monoton karena banyak ceritanya juga. Masa lalu kok masih dipelajari juga Bu. Nah, jadi saya harus membuat rencana kerja tersebut. Yang pertama, buat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi siswa? Langkah apa yang harus saya lakukan? Nah, terus saya harus melakukan tindakan atau penyelidikannya. Jadi tindakannya apa? Menjadi guru yang perhatian dan komunikatif. Berarti kita harus memberikan kayak pendekatan kepada siswa tersebut. Kalau ada siswanya yang ramai, ada siswanya yang kurang semangat dalam pembelajaran, kita dekati, kita duduk di sebelahnya. Nah, kenapa kamu? Apakah ada masalah? Tidak punya LKS Bu? Kok bisa tidak punya LKS? Kamu berapa? Kalau memang ada di bawah kurang mampu, kita bisa usulkan ke sekolah. Nah, terus yang kedua di sini menguasai materi, karena bukan hanya kita lapar untuk makan dan minum aja ya, tapi kita harus lapar akan adanya ilmu. Jadi kita harus menguasai materi juga, memiliki teknik ajar. Jadi kita melakukan model pembelajaran seperti apa yang sekiranya siswa itu bisa paham. Jadi kita harus tekankan kepada siswa. Kalau ada guru yang mengajar atau kita mengajar, kamu harus respect terhadap siswa. Aku suka sama guru ini. Nah, dengan begitu maka siswa yang nggak suka maka akan respect. Oh, aku senang sama guru ini. Nah, itu ya. Next. Untuk yang A, ambil pelajaran. Di sini ada 4 pertanyaan. Siapa orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber? Berarti guru senior yang kita contoh. Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi seorang guru yang menyenangkan bagi murid? Nah, terus yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat ketika murid merasa senang dalam pembelajaran? Jangan sampai kita beri kayak imbalan. Misalkan kamu kalau suka pembelajaranku dapat nilai 100, nanti kamu saya kasih reward. Rewardnya apa? Coklat. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau kita memberikan reward seperti itu, maka siswa akan hanya kita beri imbalan, maka dia akan belajar. Jadi sebisanya anak itu diberikan materi, tapi jangan sampai ada imbalannya. Nah, terus yang terakhir, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan bagi murid. Nah, kesemuanya pertanyaan tersebut harus ada tindakan atau penyelidikannya. Next. Gali mimpi. Ini ada satu pertanyaan tentang apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Nah, tindakannya di sini saya harus memiliki kebijakan yang akan dilakukan menguasai materi, menerapkan beberapa strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Memang ini sangat males ya kalau menurut saya. Malah pokoknya ngajar kayak tugas nanti, misalnya gitu ya. Tapi nanti kalau untuk kedepannya, pasti murid itu akan menjas kita. Oh, guru itu harus mengalami kayak ceramah atau guru itu lo kayak LKS saja. Jadi tidak ada tindak lanjutnya. Next. Untuk jabarkan rencana, di sini saya ada 3 pertanyaan. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Apa saja praktek baik yang dalam mewujudkan guru yang menyenangkan bagi murid, dan target apa yang dilakukan guru untuk menyenangkan murid? Nah, tindakan tersebut atau penyelidikannya tertuang dalam daftar tindakan. Yang pertama yaitu dengan berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang terhadap pembelajaran kita. Jadi kita nggak usah monoton, kita harus humble terhadap siswa juga, mengajar dengan semangat, hati yang ikhlas dan juga sabar walaupun banyak problem di dalam diri kita, tapi kita harus senyum karena kalau kita senyum, insya Allah pembelajaran akan bisa terlaksana. Terus yang terakhir, mencoba memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan memberi arahan
dan karakter siswa, sedangkan mengetahui minat dan bakat adalah potensi murid. Next. Untuk yang terakhir di sini atur eksekusi atau tindakan yang harus kita lakukan. Siapa yang menjadi arahan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru menyenangkan bagi murid? Bagaimana agar perwujudan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid bisa terlaksana dengan baik? Nah, di sini saya mengajak rekan sejawat atau teman saya yang memiliki keinginan yang sama dalam menyusun program pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Agar terlaksana di sini, saya melakukan pembiasaan 5S yang sudah diterapkan di sekolah, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, jadi kayak diferensiasi, terus menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita, memahami karakter murid dan membimbingnya apabila ada siswa yang kurang dalam hal materi yang kurang dipahami, maka kita harus melakukan pengayaan atau kayak individual gitu ya. Terus bisa membuat bahagia murid dengan adanya motivasi belajar, atau setiap kita melakukan pembelajaran itu ada pesan moral terhadap siswa tersebut. Dan yang terakhir, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah dan orang tua. Ini memang sulit tapi harus kita lakukan. Nah, itu adalah pembiasaan dari Bagja yang seharusnya kita harus lakukan demi pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin memang tugas guru itu sangat banyak ya ibu bapak guru. Kita itu harus jadi kayak Sailor ya. Di saat kita sedih, kita harus tampil bahagia di depan murid. Di saat kita lapar, tapi kita harus menerangkan kepada murid. Kita harus memiliki peran utama atau aktor. Kita itu aktrisnya atau aktornya dalam pembelajaran. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia. Mungkin kurang 3 slide lagi ya Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia di sini. Perilaku manusia di sini memang memiliki motivasi atau dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3. Ketika menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Ketika ada murid yang salah, kita memberikan hukuman, itu tidak patut kita lakukan. Karena apalagi kita mengajar SMA ya, kita harus memberikan motivasi atau dorongan, tindakan. Kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kenapa? Gitu. Nah, terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau kita memberikan imbalan karena penghargaan, maka itu ada 2 ya, penghargaan positif dan negatif. Ketika murid melakukan kegiatan tapi dia mendapat penghargaan, misalkan reward atau ikut kayak kejuaraan apa, dia mendapatkan piala atau piagam, itu bagus. Tapi kalau kita memberikan penghargaan, kalau kamu nilaimu bagus, nanti kamu akan saya kasih coklat misalkan gitu. Nah, itu hanya berlaku untuk mata pelajaran 1.
itu. Tapi untuk mata pelajaran lainnya tidak. Nah, ini saya rasa tidak baik. Nah, terus yang ketiga, menghargai kebajikan nilai-nilai diri sendiri. Jadi intinya murid itu biarkan disiplin dengan dirinya sendiri, tanpa harus memberikan imbalan atau apapun. Karena kalau dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka dia akan melakukan motivasi di dalam dirinya sendiri. Next. Nah, ini adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Apakah panjenengan di kelas pada saat mengajar sudah melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Sudah, ya? Alhamdulillah. Next. Next, Bu. Jadi intinya untuk peraturan atau keyakinan kelas di sini atau motivasi perilaku, seorang guru itu harus memahami ketika motivasi perilaku tadi. Jika seorang siswa berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka siswa tersebut masih berada pada kategori ekstrinsik atau dari luar. Maka dari itu seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dari diri siswa, yaitu siswa berperilaku sesuai dengan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. 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 Nah, ini untuk kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup itu ada banyak sekali. Yang utama yaitu kebutuhan akan disayang atau rasa kasih sayang dan sudah diterima oleh yang lainnya. Ini juga jika kebutuhan siswa merasa disayang, maka siswa tersebut akan respect juga terhadap guru. Karena aku ini disayang oleh guruku, maka aku akan lebih baik lagi. Nah, next. Ini penguasaan atau kebutuhan perlakuan atas kemampuan. Di SMA Negeri 21 sudah dilakukan ini ketika ada siswa yang memiliki kejuaraan atau mendapatkan juara piala atau yang lainnya, kita selalu memberikan apresiasi pada saat selesai upacara bendera. Nah, ini juga termasuk dalam kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau siswa diberikan seperti ini, maka siswa merasa saya dihargai oleh sekolah. Next. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, ini dengan melakukan ekstrakurikuler yang mereka sukai, kegiatan P5 juga ada juga, terus ada juga pemilihan OSIS. Next. Kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini juga kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dengan teman sebayanya, dan saling sharing materi di luar kelas. Next. Next. 5 posisi kontrol di sini ada pendukung, pembuang rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol di sini, semoga kita semua dalam posisi manajer ya, bukan sebagai pembuang rasa bersalah kepada siswa atau penghukum kepada siswa. Karena kalau ada kasus di dalam sekolah, kita tidak boleh menjudge anak tersebut, kamu salah, tanpa harus mereka memberikan argumentasinya. Jadi kita harus bersifat sebagai manajer pengendalian, kenapa kok bisa melakukan kegiatan tersebut atau melakukan kesalahan, motivasi kamu apa, terus dampaknya apa. Dan kita harus bisa mengontrol itu semua. Next. Lanjut. Oke, ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan tindakan keyakinan kelas. Tindakan keyakinan kelas di sini peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi kita harus lakukan. Kalau sudah ada keyakinan kelas, otomatis pembelajaran akan bisa berlangsung dengan baik
dengan bermutu, bertanggung jawab sesuai dengan kriteria atau apa yang diinginkan oleh siswa. Next. Next lagi. Nah, ini adalah segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas, terus menstabilkan identitas. Nah, ini sudah saya pelajari juga di Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu Guru, semoga modul 1 ini bisa bermanfaat buat panjenengan. Mungkin saya juga banyak salah kata dalam penyampaian ini karena memang saya masih belajar. Mohon arahannya juga, pengapunten bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimana disuruh mengajar tingkat SMA, tidak ada sama coba-coba dengan progres sebaiknya sebelum SMA, tapi saya masih melihat masih ada senatan politik itu harus diwaspadai dulu. Kemudian yang kedua, apa pendidikan menghamba pada bahwa itu harus kita cermati betul-betul apa yang dimaksud dengan menghamba pada murid, bukan berarti kita kemauan murid kita berikan yang seluas-luasnya, tidak demikian. Itu harus kita luruskan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isma. Untuk kedepannya insya Allah mohon bimbingannya supaya saya lebih baik lagi. Matur nuwun sangat Bapak Ibu Guru, teman-teman PPL juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi kita ini yaitu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sama dengan perjanjian kelas. Jadi tujuan adanya kesepakatan kelas ini, kita harus menyiapkan lingkungan belajar yang penting itu bisa membuat suatu komitmen di dalam kelas. Jadi kalau ada komitmen kelas, maka suasana belajar itu akan lebih baik. Di sini ada kertas. Nanti saya akan kasih satu di antara kalian tulis kesepakatan kelas itu seperti apa. Satu, dilarang ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Jadi kesepakatan kelas itu harus mencerminkan kata-kata motivasi atau semangat di dalam diri kalian. Paham ya? Nanti kalau sudah selesai, nanti kalian langsung tempelkan ke kertas balon ini. Paham? Langsung ditulis ya. Satu siswa satu aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kesepakatannya dalam konteks ini. Iya. Satu siswa satu aja, nggak usah banyak-banyak untuk kesepakatan kelasnya ya.
Dilarang ada kata-kata tidak jangan. Taati peraturan guru, mengerjakan soal dengan baik. Ya. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah langsung kalian tempelkan ke depan ya. Kasih nama Bu Dina, boleh dikasih nama ya. Nanti kita akan buat 10 peraturan aja, kesepakatan kelas. Kalau saya sama nggak usah kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih kurang banyak ini. Sampai belum? Sudah semua ya ini ya? Sudah? Baris sana sudah? 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 Sudah semua ya? Saya akan pilih yang sama-sama, nanti akan saya bedakan ke sini ya. Jadi yang beda nanti saya taruh di sini.
Oke, sudah ya. Ada dua quote yang sangat membuat saya tersenyum. Selalu tersenyum meskipun harimu berat, karena senyuman kita akan membuat guru kita tersenyum juga. Ini sudah sepuluh banget ini. Serahkan pada Tuhan, tidurlah. Sampai banget ini. Sampai ada apa ini? Untuk kesepakatan kelas kita hari ini, saya sudah memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan yang ini semuanya sama ya. Jadi yang pertama, datang tepat waktu paling terlambat pukul 6.20. Jadi kalian harus datang di kelas jam 6. Jam 6.30 harus sudah mulai pembelajaran. Iya. Terus yang kedua di sini taati jadwal piket. Karena kebersihan kelas itu sangat mencerminkan penghuni kelas di sini. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Yang keempat, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan kelas dan menjaga kebersihan. Terus yang selanjutnya, usahakan bersifat jujur, bersifat baik, serta kompak. Menanamkan sikap kekeluargaan, karena kalian nantinya sampai kelas 12 ya. Jangan lupa sholat tepat waktu. Biasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun terhadap semuanya. Selalu mendengarkan guru saat pembelajaran. Be the best for your job. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu. Harus sopan, harus sabar ketika menjelaskan ilmu kepada teman atau mengimbaskan sesuatu kepada teman, itu harus sabar. Karena karakter orang pun kita juga tidak tahu. Selalu izin dengan guru terkait sebelum ingin melakukan kegiatan ataupun keluar kelas. Jangan nyelonong aja. Dan yang terakhir di sini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh ada kata dek, saya, aku, lo, gue, nggak boleh. Kalau saya nggak apa-apa, tapi kalau lo, dek, terus apa lagi ya, gue itu nggak boleh. Kalau saya juga boleh. Tapi kalau sampean terhadap guru jangan ya, karena sampean itu ibaratnya kayak teman ya. Oke, ini adalah kenyamanan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Tujuan daripada untuk kesepakatan kelas di sini mendorong siswa agar memiliki sikap satu, tanggung jawab. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, komitmen atas apa yang mereka tulis dan mereka lakukan ke depannya. Semoga ini nanti harus kalian benahi, harus kalian tangkap, cermati untuk hasil yang lebih baik. Ada pertanyaan dari sini? Ada. Oke. Terima kasih. Itu tadi adalah desiminasi atau aksi nyata dari saya, Vina Herawati, calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri Surabaya. Semoga dengan desiminasi ini sangat bermanfaat untuk semuanya yang sudah menyaksikan via YouTube atau video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.